Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Lakon Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Bis Hantu Alas Kumintir. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah kisah nyata tentang perjalanan menaiki bis yang akhirnya membawa mereka ke dalam dimensi lain. Bus hantu alas Kumintir. Perkenalkan, nama saya Iwan dan teman saya Agung. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Kami adalah teman kerja. Meskipun tidak sampai keluar pulau, pekerjaan ini sudah saya anggap merantau. Karena jarak tempat kerja kami dari rumah sekitar 8 jam menggunakan angkutan darat. Membuat kami memang jarang sekali pulang, kecuali ada keperluan yang sangat penting. Agung adalah teman yang saya kenal di tempat kerja ini. Saya mulai akrab dengan dia sejak mengetahui ternyata saya dan Agung berasal dari kota yang sama, meskipun berbeda daerah. Meskipun saya tidak tahu persis alamatnya, yang saya ketahui, Agung adalah seorang ayah. Dia memiliki seorang putri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Tetapi meskipun begitu, dia masih belum terlihat tua. Mungkin karena memang dulu dia nikahnya terlalu muda kali ya. Agung di kota ini sudah hampir 5 tahun. Dia pulang sebulan sekali setelah gajian untuk sekedar memberikan rezeki dan menjenguk anaknya. Berbeda dengan saya di kota ini atas arahan dari keluarga saya. Memang mayoritas orang di kampung saya pergi merantau untuk mengadu nasib. Jadi saya juga diarahkan untuk mengikuti kebiasaan orang sekitar, mengingat kehidupan di kampung yang biasa-biasa saja. Saya sudah hampir 3 tahun di sini. Meskipun saya belum dikaruniai seorang anak, saya juga meninggalkan seorang istri di rumah. Singkat cerita, hari itu merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kami. Karena hari itu kita gajian. Jadi kita berdua kerja dengan penuh semangat, tidak seperti biasanya. "Besok pulang, Gung?" tanya saya. "Nggak tahu nih bro, kayaknya sih iya. Besok sorean lah. Gimana, lu pulang juga apa enggak?" "Gua pulang lusa mungkin, Gung. Soalnya nunggu surat resign dulu. Katanya sih suratnya habis gajian ini turun. Ya mungkin gua pulang dan gak balik ke sini lagi," kata saya menjelaskan. Saya memang sudah mengajukan pengunduran diri. Karena memang pada dasarnya saya tidak betah kerja di tempat ini. Karena cuaca yang panas dan terkadang istriku menelpon dengan menangis agar saya lekas pulang. Sepulang kerja seperti biasa kami menuju kos kami dengan berjalan kaki. Karena memang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat kerja kami. Waktu itu wajah Agung terlihat sedih sekali setelah saya tahu dia tadi sempat terlihat mengangkat telepon dari seseorang. "Kenapa, Gung? Wajah lu kusut banget. Gaji lu dipotong lagi ya?" "Enggak bro, gue mau langsung pulang habis ini. Mungkin habis isya lah. Anak gue besok harus bayar SPP di sekolahnya. Udah nunggak lama. Tadi istriku telepon, kalau besok gak bayar, anakku gak mau masuk sekolah karena dia malu." Saya pun terkejut. Saya seolah ikut merasakan betapa besarnya perjuangan dia sebagai seorang ayah untuk anaknya. Saya berpikir apakah saya siap jika saya sudah jadi orang tua nanti. Sesampainya di kos, Agung langsung mempersiapkan barang-barangnya. Dia terlihat sibuk sendiri dan tidak menghiraukan saya. Sekitar pukul 7, dia berpamitan dan dia juga mengatakan akan di rumah sekitar 3 hari. "Jadi jangan kangen ya," ucapnya sambil tertawa. Entah saat itu apa yang ada di pikiran saya. Tiba-tiba saya juga langsung ingin pulang. Gung, gue juga mau pulang deh," ucapku tiba-tiba. "Loh, kenapa? Katanya mau nunggu surat resign." "Tahu ah, males aku sendiri di sini. Mending aku pulang aja. Nanti kalau surat sudah keluar, kan gue ditelepon. Biar gue balik ke sini ajak istriku sekalian jalan-jalan gitu," jawabku sambil mulai melipat baju.
Ya udah buruan. Di sela-sela saya membereskan barang-barang, tiba-tiba kaleng plastik tempat biasa kami menaruh beras pecah begitu saja. Padahal waktu itu beras kami tinggal sedikit. Entah kenapa kaleng itu pecah dengan sendirinya. Agung pun segera membereskannya sambil terheran-heran. Loh, kok tiba-tiba pecah ya, Wan? Ini kan belum lama kita beli, ucap Agung. Saat itu saya merasakan hal aneh. Bulu kuduk tiba-tiba merinding, ubun-ubun terasa dingin, dan tiba-tiba jantung berdetak cepat. Saya pun langsung mengambil segelas air putih sambil menyandarkan bahu di dinding. Nggak tahu, Gung, ini tiba-tiba saya gemeter kelaparan kali ya. Saya memang merasakan ada hal aneh waktu itu, tapi saya tidak cerita ke Agung karena saya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Dan saya takut kalau nanti dia tidak percaya perkataan saya. Jadi waktu itu saya milih diam. Akhirnya kami pun meninggalkan kos kami sekitar pukul 8 malam, menuju ke terminal. Kita pun istirahat sejenak sambil makan malam. Setelah makan malam di terminal, akhirnya kami menaiki bis yang memang sudah biasanya kami tumpangi jika hendak pulang kampung. Suasana bis waktu itu sangat sepi, mungkin cuma sekitar 8 orang. Jadi waktu kami habiskan untuk istirahat sepanjang perjalanan karena badan sudah lelah sehabis kerja seharian. Dan belum lama saya tidur, saya terbangun karena bis yang kami tumpangi tiba-tiba berhenti. Saya kira sudah sampai, ternyata belum. Bis yang kami tumpangi berhenti karena mogok. Entah kenapa waktu itu saya kurang paham. Karena bosan menunggu di dalam, saya memutuskan untuk turun. Waktu itu hampir semua penumpang ikut turun, karena memang sudah hampir 1 jam bis ini mogok, dan kami pun tidak mengetahui alasannya. Di sela-sela saya menunggu bis diperbaiki, saya melamun memikirkan kata-kata Agung. Ternyata berat juga ya tanggung jawab seorang ayah sampai rela melakukan semua ini demi anaknya. Sambil melihat dari kejauhan, Agung ngobrol dengan salah satu orang yang saya yakini dia adalah kondektur bis. Lamunan saya pun terhenti ketika melihat Agung berjalan ke arahku, lagi-lagi dengan wajah yang kecewa. Naik bis lain Johan, ini mogoknya lama kayaknya, kita disuruh nunggu mau dioper ke bis lain. Sopirnya lagi telepon bus lain yang ke arah sini. Gak masalah dong kita tinggal nunggu bis datang, urusan beres. Terus kenapa wajah lu jelek banget gitu? Ini kalau nunggu bis katanya 1-2 jaman Wan. Ini masih jauh, aku takut kalau besok sampai rumah lebih dari jam 7 pagi. Kan anakku bisa gak sekolah Wan, tutur Agung. Ya enggak lah, mungkin besok paling lambat jam 4 pagi juga sudah sampai rumah Gung, jawabku santai. Itu sampai rumah lu, kalau sampai rumah gua sampai mungkin jam 5 pagi. Terus harus naik angkot lagi 1 jaman. Itu pun kalau nggak banyak berhenti ngetem. Dan ini kita juga belum tahu bisnya datangnya kapan, jawab Agung meyakinkanku. Ya udah, terus gimana? Agung pun seketika menuju ke arah kondektur. Setelah dia terlihat melakukan obrolan, dia tiba-tiba masuk ke dalam bis, dan tidak lama kemudian dia kembali turun sambil membawakan tas saya. Benar, akhirnya kita berjalan kaki kurang lebih 30 menit mencoba mencari bis lain. Apapun itu bisnya, asal satu arah ke kota kami, akan kami berhentikan, pikir kami. Waktu itu sekitar tengah malam, dan kami berada di jalan sepi, jauh dari pemukiman, serta berharap segera menemukan bis yang searah dengan tujuan kami. Selang beberapa lama, tiba-tiba dari kejauhan, terlihat sorot lampu yang saya duga itu adalah sebuah bis. Sontak saya langsung maju lebih mendekat ke arah jalan, sambil melambaikan tangan, agar pengemudi mengerti kalau kita ini calon penumpang. Bis pun berhenti sekitar 40 meter, agak kebablasan, karena mungkin kami tidak terlihat dari jauh. Jadi Pak Supir kaget, lalu gak siap untuk menginjak rem, jadi kebablasan, pikirku. Kami pun berlari ke arah bis tersebut. Agung waktu itu berlari 5 langkah di depan saya, karena memang dia terlihat lebih bersemangat kali ini. Mungkin karena kita dapat bis itu kali ya. Ketika berlari, saya merasakan apa yang saya rasakan ketika di kos tadi. Tiba-tiba jantung saya berdetak cepat dan dingin sekali di daerah ubun-ubun. Sontak saya berhenti berlari dan hanya berjalan cepat, karena saya pikir sopir sudah tahu pasti saya ditunggu meskipun tidak perlu berlari. Ketika mendekati bis, saya merasakan badanku semakin dingin.
Bulu kuduk merinding dengan perasaan tidak karuan, dan semakin dekat ke bis, tiba-tiba telinga saya berdenging kencang. Saat itu saya sudah merasakan kalau ada yang salah dengan bis ini. Melihat hanya pintu depan yang terbuka dan saya dari arah belakang bis, membuat saya harus berjalan melewati badan bis. Seingatku, bis ini tidak sebesar bis patas pada umumnya. Bus ini terlihat lebih tua dan berukuran lebih kecil dengan warna yang sudah pudar, ditambah tulisan stiker bis yang sudah terkelupas. Membuat saya tidak bisa melihat nama bis apa ini yang akan saya tumpangi. Semua berubah ketika pertama kali saya melangkahkan kaki ke dalam bis ini. Saya sudah merasakan kalau kami akan berpindah alam. Badan seolah melewati pintu gaib. Rasanya dingin pekat, seolah memasuki kulkas. Saya sudah tidak bisa kembali karena pintunya sudah ditutup dan kami sudah berada di dalam. Saya melihat sosok supir bis tetap menghadap ke depan dan tanpa menghiraukan kedatangan saya. Sempat terlihat di tangannya ada sebatang rokok yang masih menyala. Saya berjalan pelan mencoba mencari tempat duduk Agung yang sudah duluan naik ke sini. Karena minim cahaya, penglihatan saya sangat terbatas. Saat itu saya cuma melihat ada beberapa penumpang yang sedang tertidur pulas. Ada yang memakai baju coklat hitam dan putih. Ada juga seseorang yang sedang melamun menghadap ke kaca. Jadi semua penumpang saat itu tidak ada yang menghiraukan kedatangan saya. Tiba-tiba pandangan saya teralihkan. Terlihat Agung melambaikan tangan memberi tanda keberadaan dia. Dia duduk di kursi nomor 2 dari belakang. Aku pun memahaminya dan menuju ke arahnya. Karena Agung yang sampai duluan, dia yang duduk di samping kaca dan saya yang duduk di tengah. Karena bus ini kecil yang tiap barisnya hanya berisi 2 kursi. Jadi waktu itu saya bisa langsung melihat ke arah depan meski saya duduk di belakang. Ketika saya menduduki kursinya, hawa berubah seketika menjadi panas dan membuat siapapun yang duduk di situ pasti tidak akan merasa nyaman. Gung, ini bus mau kemana? Lu udah nanya? Sudah, tadi katanya ini langsung ke kota kita, tidak pakai berhenti, langsung patas. Aku kok nggak pernah lihat bis kayak gini ya Gung? Tanyaku lagi dengan rasa penasaran. Udah nggak apa-apa, yang penting kita sampai rumah. Saya sudah ngomong kok, kalau lu turun di depan masjid biasanya. Rumah saya memang tidak jauh dari jalan, jadi saya waktu itu agak merasa aneh dengan bentuk bis yang saya tumpangi. Karena memang saya tidak pernah melihat bentuk bis semacam ini. Dalam perjalanan, Agung memilih kembali untuk tidur, dan saya memilih untuk tidak tidur. Karena memang saya merasakan hal aneh. Waktu itu suasana di dalam bis sangatlah sunyi, tidak ada suara sedikit pun. Bahkan dari arah luar, kita seolah tidak sedang menaiki bis. Setelah hampir 2 jam perjalanan, firasat saya kalau kita sudah berpindah alam ternyata benar. Hal itu terlihat waktu bis yang saya tumpangi ini berhenti, seolah menurunkan penumpang. Namun saat itu, kita sedang berada di tempat gelap, dan tidak ada jalan ataupun rumah di sekitar tempat bis ini berhenti. Saya coba berdiri memastikannya dan memang benar, tidak ada satupun rumah ataupun bangunan di sekitar sini. Yang terlihat hanyalah hutan. Saya kembali duduk, coba menenangkan diri dan mulai berdoa. Saya keluarkan tasbih di dalam tas dan berzikir, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tidak lama kemudian saya melihat beberapa penumpang yang terlihat aneh dari belakang. Dia berjarak 2 kursi di depan kami. Terlihat dari tempat duduknya, mereka memakai baju putih. Saya sangat yakin sosok itu adalah sesosok pocong. Itu terlihat dari kain yang terikat di atas kepalanya. Meskipun saya tidak bisa melihat badannya karena terhalang kursi, tapi saya sangat yakin kalau mereka adalah pocong. Baju putih kusam dengan banyak sisa tanah yang masih menempel di tubuhnya sudah cukup untuk membuat saya gemetar ketakutan. Saya pun langsung membangunkan Agung. Agung yang saat itu terbangun langsung kaget melihat saya yang bercucuran keringat dan terlihat gugup seolah sembunyi dari kejaran banyak orang. Lu kenapa Wan? Nahan kencing lu, kata Agung heran. Saya mencoba menjelaskan semuanya dengan suara pelan dan mencoba membuatnya tetap tenang. Agung saat itu bersikuku tidak mempercayai apa yang saya katakan. Dia memilih tidur kembali karena saya tidak berhasil memberikannya bukti. Waktu dia bangun, sosok pocong tersebut tiba-tiba sudah menghilang. Allah lu,
Udah lu tidur aja. Lo itu capek jadi halusinasi. Mending kita tidur aja. Masih jauh nih. Nanti kalau aku nggak tidur, aku jadi kebelet kencing, Wan. Di sini nggak ada toilet. Udah, ayo tidur, jangan ngaco, jawab Agung. Dan Agung pun kembali melanjutkan tidurnya. Tidak lama kemudian saya mencium bau bangkai yang sangat menyengat hidung. Setelah saya cari, ternyata bau itu berasal dari belakang kursi yang saya duduki. Dengan pelan-pelan saya coba intip dari celah tengah kursi. Dan ternyata terlihat seorang wanita berbaju putih dan berambut panjang sedang tertidur nyenyak. Entah kapan dia datangnya, saya tidak mengetahui. Pasalnya, pertama kali saya duduk di sini, kursi belakang kami memang kosong. Jaket saya pun langsung saya buat untuk menutupi hidung saya saat itu. Saya pikir membangunkan Agung pun percuma, dia nggak bakal percaya. Ditambah setelah tadi saya gagal memberi bukti. Jadi kali ini saya tidak berani membangunkannya. Setelah agak lama bau itu hilang, dan saya toleh perempuan tersebut juga udah tidak ada. Akhirnya saya putuskan untuk tetap tenang dan kembali fokus berdoa dan berzikir. Nanti kalau sudah ketemu rumah atau tempat apapun yang terang, Agung akan saya bangunkan dan saya paksa turun. Sepanjang perjalanan saya tidak melihat bis ini berpapasan dengan kendaraan sama sekali. Kita seolah hanya berputar-putar di dalam hutan. Dengan sesekali bis ini berhenti, entah itu menaikkan atau menurunkan penumpang, saya juga tidak tahu. Karena tiap kali bis ini berhenti, keadaan tetap sepi. Tidak ada suara orang naik ataupun turun. Saya sama sekali tidak berani pergi ke depan. Karena dari awal, saya sudah merasakan kalau saya berpindah alam. Lebih baik saya memikirkan bagaimana caranya bisa keluar dari bis ini. Bis ini kembali berhenti seolah ada penumpang. Ternyata kali ini memang benar ada seorang perempuan parubaya yang berpakaian coklat tua dan memakai rok hitam. Dia berjalan ke arah saya dan duduk di barisan kursi saya di sisi lain bis ini. Karena gelap saya tidak bisa memastikan wajahnya. Setelah beberapa saat akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya, sekaligus memastikan siapa tahu dia juga manusia. Saya langsung terkejut ketika melihat wajahnya. Wajahnya hancur seperti habis kecelakaan. Hidung, pipi, mata, jidat sudah bercampur menjadi satu. Saat itu saya langsung kaget dan berdiri melihat sekitar. Ternyata juga tidak ada jalan raya. Saya pun langsung membangunkan Agung. Ketika dia bangun, dia menolak saya ajak turun. Karena dia bersikuku kalau saya berhalusinasi. Saya pun memaksanya mati-matian. Dia tetap tidak mau turun. Hingga akhirnya bis pun berhenti seperti biasanya. Saat itu saya mulai menyadari bahwa itu kesempatan kami untuk turun. Gung, ini bis setan. Kita dibawa ke alam lain. Ayo turun. Sadar Gung, sadar. Ayo, lu boleh hajar gua kalau gua bohong. Yang penting kita turun dulu, paksaku sambil memohon. Ini jam berapa? Lu kok nanyain jam? Ini jam 4 pagi. Ini kesempatan terakhir kita, Gung. Firasatku setelah ini, bis ini sudah tidak berhenti lagi, ucapku sambil tergesa-gesa karena bis ini saya rasa tidak berhenti lama. Lu turun aja, aku gak mau. Nanti kalau aku turun, aku bisa terlambat sampai rumah. Anakku jadi gak sekolah karena belum bayar SPP, Wan, jawab Agung sambil tersenyum. Saya langsung berjalan ke depan meninggalkan Agung. Entah saat itu saya sendiri tidak tahu apa yang ada di pikirannya, sehingga dia tidak mau turun. Saya berjalan keluar sambil terus berzikir dengan tidak berani melihat wajah siapapun di situ. Saya turun dan betapa terkejutnya saya ketika saya tahu saat itu saya berada di tengah-tengah hutan dengan jalan setapak. Kemudian saya terus berlari hingga mendengar suara azan subuh. Saya ikuti sumber suara azan tersebut berharap menemukan masjid, tetapi tidak ketemu. Singkat cerita, akhirnya saya sampai di pinggir jalan raya. Tidak lama kemudian saya ketemu truk dan saya dipersilakan untuk menumpang. Setelah saya di dalam truk, saya tersadar kalau saya dari tadi berada di alas Bumintir, sebuah jalan hutan di Jawa Timur yang memang terkenal angker. Pada awalnya kami berniat pulang, memang naik bis jalur utara, tapi entah kenapa setelah menaiki bis tersebut saya dibawa kemari. Ini kan jalur selatan, tuturku kepada sopir truk tersebut. Paginya saya sampai rumah dengan keadaan selamat. Setelah menceritakan semua kejadian ini dengan keluarga saya, mereka pun mempercayainya jika memang benar itu semua ulah bis hantu.
Keesokan harinya saya seharian coba mencari keberadaan Agung dengan mencari alamat lengkapnya dan lain-lain. Akhirnya ketemu. Ternyata daerah Agung berjarak sekitar 2 jam dari tempat tinggal saya. Di hari ketiga saya beserta keluarga bermaksud mengunjungi Agung dan juga ingin memastikan tentang keadaannya. Sekitar jam 3 sore akhirnya saya sampai di rumah Agung. Dan betapa terkejutnya, ternyata dia telah meninggal dunia pagi tadi dan telah selesai dimakamkan. Kami pun melanjutkan takziah dengan keadaan masih kaget dan sangat kehilangan. Lalu saya coba memberanikan diri untuk ngobrol dengan salah satu saudara Agung. Karena saat itu, istri Agung masih syok dan menangis tiada henti. Mendengar penuturan saudara Agung, saya sangat terkejut ketika tahu Agung meninggal secara mendadak. Karena memang dia tidak pernah merasakan sakit apapun. Pagi itu waktu dia pulang, dia bilang sudah tidak lama lagi dan meminta maaf. Seolah dia sudah mengetahui kalau mau meninggal, tutur saudara Agung. Setelah itu saya langsung kembali ke rumah dan terus memikirkan Agung. Karena kami tinggal satu kos dan terbiasa hidup bersama. Menurut saya, istri Agunglah yang mengetahui semua apa yang telah terjadi setelah saya turun dari bis itu. Karena menurut saudara Agung tadi, Agung sempat bilang bahwa semua sudah dipercayakan kepada istrinya. Dengan berkata kalau nanti ada teman kerjanya yang mencarinya, suruh tanya kepada istrinya bagaimana kejadiannya. Saat itu saya tersadar kalau yang dimaksud adalah saya. Setelah 7 hari kematiannya, saya untuk kedua kalinya berkunjung ke rumah Agung dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah saya turun dari bis tersebut. Upaya pelarian dikawal setan hingga menggadaikan jiwa. Agung benar-benar menceritakan semuanya kepada istrinya sebelum dia pergi. Ternyata sejak awal memang sebenarnya dia lebih tahu dari Iwan. Dan sampai cerita ini saya tulis, saya masih tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan istri Agung saat itu. Alas Gumintir memang sudah dari dulu terkenal keangkerannya. Di alas tersebut konon terdapat gerbang gaib, pasar setan, kerajaan jin dan lain-lain. Begitupun proses pembuatan jalan tersebut juga atas hasil kerja paksa yang digegas kolonial Belanda. Ditambah konon katanya di tempat ini dulu juga digunakan sebagai pembuangan jasad PKI hingga berserakan di pinggir jalan. Jadi tidak heran banyak sekali kejadian aneh yang kerap terjadi di sepanjang jalan tersebut. Jika kalian cari di internet, mungkin kalian akan membaca banyak kisah yang terjadi di alas Gumintir. Mulai dari posisi tangan patung yang berubah-ubah, panggilan dari seberang jalan, hantu kepala dan masih banyak lagi. Itu pun hanya sebagian kecil. Belum ditambah cerita dari warga sekitar, serta pengalaman-pengalaman para sopir yang sangat sering diganggu makhluk halus jika melalui jalan tersebut. Tips: usahakan jangan melalui hutan ini waktu malam hari, karena di samping banyak gangguan mistis, di sini juga rawan aksi kejahatan. Terlepas dari itu semua, hendaknya kita senantiasa selalu berdoa setiap akan melakukan perjalanan, agar kita diberi keselamatan hingga sampai tujuan. Semua kejadian ini benar-benar adanya dan berdasarkan kisah nyata dari sumber yang memang sangat bisa dipercaya. Semua saya ceritakan kembali tanpa ada yang saya kurangi ataupun tambahi. Jika memang penulisannya berantakan, saya mohon maaf. Karena memang saya bukan penulis. Di sini saya cuma membagikan pengalaman agar dijadikan pelajaran serta berharap agar kita semua lebih berhati-hati jika melalui hutan ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.